Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kita mau wawancara dengan tujuan meningkatkan kemampuan interpersonal skill. Tema podcast kita kali ini adalah Survive with COVID-19. Sebelum kita mulai podcastnya, kita mau memperkenalkan diri dulu nih. Kita adalah mahasiswa Universitas Pancasila, program studi Teknik Informatika. Dengan saya, Utami Setianing Tias. Saya Devi Treningrum. Dan saya NIS Balenla. Serta saya, Ferdi Duyansyah. Sesuai tema kali ini yaitu Survive with COVID-19, narasumber yang kita wawancarai kali ini adalah seseorang yang sudah pernah terpapar virus COVID-19. Beliau merupakan seorang ibu rumah tangga yang bernama Ibu Marlina. Sebelumnya, enaknya kita manggil ibu atau tante nih? Ibu Marlina? Ya. Enaknya kita manggil ibu atau tante? Ibu aja. Ibu aja. Ibu. Oke, jadi Ibu Marlina, Teteh Ibu Marlina Lina atau Ibu Marlina? aja. Ibu Lina aja. Ibu aja. Jadi di tengah-tengah kita kali ini, Ibu Lina sudah hadir sebagai narasumber. Jadi Bu Lina ini adalah salah seorang yang pernah terpapar atau pernah terjangkit virus COVID-19. Jadi beliau akan menceritakan pengalaman beliau mulai dari terkena virus itu sampai bagaimana cara beliau bisa survive dan sembuh dan terbebas dari COVID tersebut. Bu Lina, mohon izin bisa disapa pendengarnya, Bu. Halo semuanya, selamat sore. Selamat Oke, sore Bu. Selamat sore. Oke, jadi Bu Lina sekarang kabarnya gimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat aja, Bu. Selama ini Ibu kesibukannya lagi sekarang ngapain? Kesibukannya ibu rumah tangga, masak, nyuci, dan sebagainya. Ibu rumah Dan tangga mengurus ya, anak. mulia sekali, Bu. Oke, mulia pekerjaan Nanti paling kan mulia. calon-calon semuanya ya kan. Oh iya. Jadi Ibu Marlina, sebenarnya cerita awal kenapa bisa sampai terjangkit COVID itu setiap orang kan punya cerita dan kisahnya masing-masing kan punya kisah cerita berbeda itu kan, Bu. Iya. Kalau pengalaman Ibu Marlina sendiri itu awal kenapa bisa sampai terkena COVID itu gimana, Bu? Oh gitu. Sharing-sharing. Ya awalnya itu dari, nih saya ceritain ya. Oke. Oke, Bu. Awalnya tuh dari suami saya. Itu dia pulang kerja itu dia demam. Cuma kan kita mikirnya itu kan demamnya mungkin demam biasa apa flu atau masuk angin gitu kan, udah dibiarin deh gitu kan. Nah ternyata demamnya itu kita kasih Sanmol untuk 2 hari gitu kan, ternyata dia udah nggak demam lagi nih gitu kan, tapi hanya lemes, tinggal lemesnya ada gitu. Terus mulai ada batuk, pilek, tapi itu juga kalau dibilang flu mungkin kalau flu berat ya, agak ada reaknya, agak ada pileknya encer gitu ya. Iya. Nah, kalau ini enggak gitu, jadi kayaknya hanya kalau batuk orang batuk gatal gitu. Nah terus pileknya juga pilek mampet gitu. Nah itu ya kita mikir udah cuma hanya flu aja biasa gitu kan. Walaupun ada curiga, cuman kan kita nggak kesana gitu kan. Ternyata dia mulai udah mulai kira-kira 2 hari atau 3 hari lah. Nah dia tuh mulai katanya, Bu nggak ada penciuman, kok kayak rasanya kayaknya nggak bisa, penciumannya nggak fungsi nih gitu kan. Terus rasa juga nih gitu udah mulai hilang nih, kayak gitu nggak sih gitu kan. Nah saya mulai searching kan ceritanya, saya mulai searching deh gitu, oh ternyata ini cirinya kayaknya itu ya Bu, kayak kata dia gitu kan. Udah iya tuh kayaknya kayak itu deh gitu. Ya udah kita coba kayak semuanya kita coba deh, dari vitamin C, dari yang herbal, dari tolak angin gitu kan, terus sampai terus dia mulai ada kayak bukan radang sih, mungkin kayak batuk lah gitu. Cuman kan dia itu emang orangnya harus ada antibiotik kalau misal dia radang gitu kan. Cuman udah coba deh pakai yang lain dulu nih, kita coba gitu kan, karena kita pikir, kita juga takut kan kalau misalnya emang ini COVID. Nah kita kan nggak keluar kan, kita usahain jangan sampai nyebar ke tetangga gitu kan, karena banyak tetangga itu yang masih istilahnya yang banyak
orang tua lah gitu, banyak yang sudah lanjut usia lah gitu kan, kita resikonya terlalu tinggi kan, kasihan gitu. Mohon izin Bu Lina, Ibu Lina sekarang umurnya berapa sih? Sekarang saya 45. Oke, 45. Bu Lina waktu terjangkit COVID itu tahun lalu apa tahun ini? Desember Januari, akhir Desember sampai Januari awal. Masih awal tahun ya? Oh, awal tahun, akhir tahun 2020 masuk ke awal tahun 2021 berarti. Iya. Masih Berarti belum lama ya? Belum, baru 5 bulan yang lalu. Oke, lanjut Bu ceritanya Bu. Nah, setelah itu udah kita masih berpikiran, yaudah saat itu kita emang ada waktu itu ada pilkada Depok kan ya gitu kan. Cuma saya bilang sama suami, udah jangan keluar gitu kan, jangan keluar nanti nularin ke orang lain gitu. Nggak enak kata gitu kan, masalahnya kita juga masih belum yakin. Nah setelah itu, setelah seminggu dari malam Selasa dia demam, anak saya malam Jumatnya itu dia mulai demam juga. Langsung tertular. Cuma saya masih enggak gitu, karena mungkin seorang ibu biasanya akan lebih coba fight gitu loh untuk keluarganya gitu kan, mungkin imunnya naik, kita fight gitu kan, dengan kita berpikiran positif, gue harus istilahnya istilah kasarnya ya, gue harus kuat buat keluarga gue gitu kan istilahnya. Benar. Gitu. Nah udah malam Jumatnya anak saya mulai demam. Cuma dia demamnya itu hanya sehari, terus batuk sehari, pilek sehari, selesai. Sudah itu tapi sama saya, maaf potong. Demamnya sama kayak demam-demam sakit pada umumnya kah? Sama kayak tipes demamnya atau? Itu, jadi gini, kalau orang normal itu kan demam itu di sekitar 37-38 ya, namanya sumeng kalau bahasa ibu-ibu namanya sumeng gitu kan. Nah, kalau ini enggak, suami saya tuh saat malam Selasa itu dia hanya 36, sekitar 36,5. Oh, berarti itu kan normal. Normal ya? Iya. Iya, normal. Nah, terus di anak saya itu cuma 37, agak tinggi sih 37,8 lah, tapi belum sampai 8 ya. Nah, cuman saya berpikir gini, kenapa bisa kayak gitu setelahnya nih ya, setelah udah kita lewatin masa-masa itu ya. Kenapa kayak gitu? Karena kita kondisinya imunnya lagi turun, makanya walaupun naik sedikit suhunya kita akan ngerasa seperti demam. Karena si virus itu kan dia nurunin imun kan, imun kita lagi turun, bukan nurunin imun kita lagi turun, makanya keserang virus. Gitu, makanya jadi di 36-37 pun si pasien yang kena virus ini akan ngerasa demam, ngerasa dia udah mulai hangat badannya. Gitu. Jadi kalau saya bilang itu untuk mungkin tapi nggak berlaku untuk semuanya ya. Soalnya kalau saya perhatiin gejala ringan ke sedang suhunya sekitar segitu gitu. Mungkin yang ringan lah, mungkin keringan. Suhu segitu. Jadi kalau misalnya pakai deteksi yang suhu itu mungkin lewat aja. Jadi misalnya kayak di kantor-kantor atau di mal-mal gitu ya. Itu orang yang dengan gejala ringan ataupun tanpa gejala itu akan lewat. Iya benar sih, benar. Gitu karena suhunya di situ kan di 36 dan 37 gitu. Jadi, itu kayak suhu 37 kayak suhu orang habis kena panas lah istilahnya. Jadi nggak bisa dideteksi dengan suhu gitu ya, kayak misalnya suhu 37 nih orang nggak kena COVID gitu, nggak kayak gitu ya. Jadi nggak bisa kurang akurat. Cuman ya kalau untuk si OTG dan si penderita yang misalnya gejala ringan kurang akurat. Mungkin tapi kalau misalnya udah dia gejalanya sedang ke atas mungkin iya. Gitu. Mas, Ibu saya mau nanya, kan tadi anaknya juga sempat ada gejala-gejala kayak misalnya panas, flu gitu, tapi dia ada gejala kayak nggak bisa nyium bau terus kerasa gitu juga nggak Bu? Nah itu dia. Nah setelah itu kan jadi gini. Setelah itu saya akan kena ini. Saya cerita dulu ya bentar ya dikit ya. Ya boleh. Nah setelah itu anak saya kita dapat laporan dari kantor untuk swab. Karena kan kantor suami saya itu ya kita semuanya lah, semua kantor itu pasti harus nekenin standar kesehatannya kan gitu. Kalau misal pernah sakit coba tes dulu gitu sebelum masuk kerja. Nah saat tes otomatis kan ada kepikiran itu namanya stres, waduh kalau positif gimana nih gitu kan. Nah itu ya, akhirnya ada mental tersendirinya.
Bener, mentalnya sempat down juga walaupun belum tes, baru disuruh gitu kan. Tuh mental sempat down. Suami saya kepikiran, anak saya kepikiran, tapi saya harus fight gitu kan. Nah, ternyata hasil dari mikir segitu aja itu mereka demam lagi. Padahal suami saya itu udah seminggu. Anak saya baru berapa hari ya, kalau nggak salah baru 3 hari lah gitu kan. Nah si anak nih yang tadi pertanyaan si adek nih, Iya. itu dia nggak ngerasain, dia hanya flu biasa, kayak orang flu biasa gimana sih? Jadi cuman anget, demam, batuk cuma sehari, pilek sehari. Nah dia indera penciumannya namanya anosmia itu tuh dia nggak ngalamin. Gitu. Jadi bergilir gitu sakitnya. Nah saya karena saya imunnya saya naik ya, dalam arti karena harus fight untuk keluarga gitu kan, otomatis imun saya naik kan. Dan saya jaga itu selama 2 minggu. Nah saya memang ada saat namanya perempuan itu adanya namanya menstruasi ya. Iya. Nah itu imun saya emang selalu kalau saat hari pertama itu akan turun, akan drop. Dalam keadaan sehat pun akan drop. Nah saya sudah pikir 2 hari sebelum hari H-nya nih, saya udah gini, aduh kayaknya saat itu nih gue imun turun nih, kayaknya istilah kita ngomong kasar, tinggal nunggu kata si virus kapan lo nih gitu ya, kapan lo lagi dropnya nih gitu kan istilahnya gitu kan. Udah bener, jadi pas saat hari H ya saya langsung, tapi tanpa ada rasa demam, nggak ada demam, nggak ada batuk. Awalnya nih ya, nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada pilek. Saya langsung, tenggorokan saya langsung sakit, kayak seperti orang radang. Iya. Nah itu coba saya kan karena radang, obat istilahnya radang itu biasanya harus ada antibiotik, sedangkan saya nggak punya antibiotik gitu kan. Akhirnya saya minta tolong lah sama ponakan ini nih gitu kan, minta ke dokter, minta berobat ke dokter, tapi tanpa ada orang yang datang gitu, hanya minta obat aja via telepon. Gitu, akhirnya dikirimin lah obat. Nah saya 2 hari itu tenggorokan sakit seperti orang radang, hilang 2 hari. 2 hari perut saya sakit kayak mah, hilang. 2 hari lagi penapasan saya pendek, bukan nyesek, beda, tapi pendek. Jadi Bu Lina, selama Ibu terkena COVID itu yang menjadi motivasi untuk sembuh itu apa aja, Bu? Salah satu motivasi saya itu saya pelajarin diri saya, dan saya pelajarin ini bisa sembuhnya dengan apa sih gitu kan. Sebelumnya Ibu mungkin ada pesan-pesan gitu untuk yang belum terkena COVID gitu, gimana biar nggak terkena kah atau apa gitu, pesan-pesan dari Ibu Lina? Pencegahannya gitu. Gitu. Iya. Semuanya sih sama semua dari orang juga ya, pasti protokol kesehatan itu. Cuman itu intinya coba belajar, karena saya mungkin udah usia jadi udah mulai berpikirannya untuk yang lebih wise, lebih terbuka, lebih ini. Intinya kita balikin lagi, kalaupun kita udah ngejalanin semuanya, minum istilah vitamin udah kita minum, menjaga kesehatan ini itu udah, yang poin dianjurin itu udah, ternyata kita masih kena, ya intinya kita balikin lagi, itu udah takdir dari yang di atas aja. Belajar untuk nerima apa ya yang di luar nalar kita juga. Iya benar. Bu Lina, izin interupsi, mau nanya. Apa Bu Lina sudah pernah vaksinasi? Kan kabarnya kalau udah pernah kena atau terpapar virus ini akan punya antibodi. Apa bagaimana itu? Oh gitu. Ya, awal pemikiran saya juga sama seperti itu. Dan ahli-ahli di luar sana pun yang saya baca pun, mereka ini masih dalam penelitian. Karena kan istilahnya kita baru 2 tahun yang ngalamin ini ya. Nah, itu jadi masih dipelajarin seberapa lamakah imun yang orang sudah terkena gitu loh. Nah, saya pun tadi baru ngomong nih sama ponakan saya ini kan. Nah, saya lagi pelajarin berapa lama, karena kemarin saya ketemu sama saudara saya yang lagi kena COVID sekarang nih. Nah, saya kan udah 5 bulan nih. Apakah 5 bulan itu imun saya masih ada gitu? Karena dari penelitian di luar pun ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 8 bulan, nanti imunnya istilahnya antibodinya hilang, karena di mereka kan sistemnya
antibodinya itu namanya ada sistem memorinya. Memori mereka sudah tidak mengenai lagi si COVID lagi gitu loh. Kita jadinya, nah vaksin itu waktu awal saya bilang ya dapat info gitu, istilahnya bukan info sih. Mungkin saya cari tahu di Google lah. Itu katanya punya kan antibodi, katanya orang yang sudah kena COVID gitu. Berapa lamanya itu masih dipelajarin. Udah gitu, vaksin pun karena punya antibodi tidak perlu divaksin, tapi setelah berjalan ternyata antibodi itu hilang. Gitu loh, penelitian dari luar dan di dalam ternyata antibodi itu, dan hilangnya itu masing-masing orang beda. Gitu. Jadi tergantung imun lagi si manusianya itu lagi dan orang itunya lagi gitu. Nah, saya nih udah 5 bulan nih. Saya juga lagi pelajarin seberapa lama sih imunnya ada gitu. Berapa lama sih antibodinya ini kuat ngenalin si virusnya gitu kan. Nah, itu kalau misalnya dari info yang saya dapat nih, itu katanya 3 bulan sudah bisa divaksin. Gitu. Setelah sembuh dari COVID itu 3 bulan sudah bisa divaksin. Nah, cuman vaksin pun katanya ini baru katanya sama. Jadi karena ini semua kan masih karena semuanya baru. Misalnya penyakit baru, vaksin jenis baru dan masih dipelajarin gitu kan. Vaksinnya itu pun katanya, saya baru katanya ya, saya juga nggak mau sesumbar ya. Itu pun masa kekuatan tubuh kita cuma setahun katanya. Gitu. Saya nggak nyangka loh kalau narasumber kita itu yang biasa kalau ditanyakan ya asal jawab pengalaman sesuai apa yang dia rasain, kan ternyata Ibu Lina ini selain pernah terpapar juga bisa menjadi suatu pengalaman yang membuahkan hikmah ya istilahnya ya. Seperti apa ya, Bu Lina bisa punya banyak pengetahuan yang bisa seperti ini kan istilahnya Bu Lina jadi sebagai edukator nih bagi kami nih yang emang belum pernah terpapar. Jadi tuh kita semoga tuh kami di sini dan para pendengar itu bisa paham, bisa mencontohkan apa yang seperti Bu Lina katakan. Jadi untuk mencegah suatu penyakit itu yang harus diperlukan itu bagaimana kita bisa menaikkan imun sebaik mungkin. Setidaknya kita menstabilkan imun. Salut sih. Ya mungkin sekian kali ya dari podcast kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lina. Sehat semua.